لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjut pembahasan kita mengenai materi yaitu iri, hasad. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita telah bahas bahwasanya iri, hasad ini bisa terjadi kepada orang yang tidak kita sukai. Bisa saja iri, hasad ini terjadi kepada teman dekat, orang yang dekat dengan kita. Kaidahnya sederhana, kalau lihat teman susah kita sedih, kadangkala lihat teman lebih sukses itu malah tambah sedih. Mungkin sama-sama memulai karir, sama-sama memulai usaha, kok dia lebih cepat mendapatkan pencapaian dunia, ada kalanya sebagian orang itu tidak suka. Jadi sederhana, kaidahnya itu susah melihat orang senang. Ada kalanya iri, hasad ini terjadi kepada saudara, orang yang bersaudara, baik saudara dekat dengan kandung atau dengan sepupu, dengan saudara jauh. Ada kalanya orang hasad kepada saudaranya. Yang sederhananya kata alul ilm, iri, hasad itu menimpa atau biasanya terjadi juga kepada orang-orang yang satu profesi. Yang sama profesi itu kadang sering di tempat dunia kerja, dunia dagang, sesama pedagang, sesama jenis dagangannya sama. Itu bisa terjadi yang namanya iri dan hasad ini. Dia sedih melihat orang senang, tidak suka saja, itu sudah alamat, itu sudah tanda orang memiliki sifat iri dan hasad. Sampai-sampai Allah melarang kita untuk memiliki sifat iri hati ini. Ringkas cerita di surah An-Nisa ayat 32 kita pernah bahas di teman sebelumnya. Ummul Mukminin Ummu Salamah, dia pernah mengadukan kepada Rasul tentang beberapa kasus, beberapa ketetapan Allah. Ya Rasulullah, yazu ar-rijal wa la nazu. Ya Rasulullah, laki-laki boleh berjihad dapat pahala besar. Kami perempuan tidak bisa jihad, tidak dapat pahala besar. Kemudian walana nisfu minal miras, dan kami perempuan juga dapat warisan separuh. Laki-laki utuh, kami kok separuh. Maka langsung Allah tegur, ini pelajaran penting. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali nasibu mimma iktasabu walin-nisa'i nasibu mimma iktasabat. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Kata Allah Ta'ala merespon, melihat Ummu Salamah mengatakan, dan kami kok warisannya dapat separuh. Laki-laki utuh kok kami separuh. Maka Allah tegur, dan janganlah kalian memiliki dan janganlah kalian iri hati. Kata Allah, Allah turunkan An-Nisa ayat 32, dan janganlah kalian iri hati terhadap apa-apa pemberian karunia yang Allah berikan kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. Janganlah kalian iri hati terhadap apa-apa yang Allah rezekikan, Allah karuniakan kepada saudara kalian lebih banyak dari kalian. Laki-laki itu dia dapat perolehan apa yang dia usahakan, perempuan juga sama dapat perolehan apa-apa yang mereka kerjakan dan usahakan. Kemudian Allah kasih solusi biar kita enggak punya iri itu. Karena Allah larang, jangan kita iri kepada karunia Allah untuk saudara kita, jangan. Maka Allah kasih solusi di akhir ayat, fas'alullaha min fadlihi. Mintalah kepada Allah
sebagian karunia-Nya. Jadi kalau kita nampak teman kita kok dapat pencapaian, kesuksesan, perkembangan bisnis dan usahanya, kita lihat seperti itu, Pak. Minta sama Allah yang seperti itu. Tapi jangan tidak suka dengan dia. Jangan iri kepadanya, tapi minta kepada Allah sama seperti itu. Ini jawaban di ayat. Ini sekaligus plus solusi. Bahaya iri dan hasad. Tadi kita bahas ya, bisa menimpa sesama saudara, bahkan teman kerja. Nah, itu sering hasad. Bahaya hasad yang pertama. Hasad itu bentuk protes kepada Allah. Ini bahaya, Pak. Iri terhadap pencapaian orang lain, kesuksesan orang lain, ini merupakan indikasi bentuk protes kepada Allah. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, aslul hasan bughdu ni'matillahi 'alal mahsud wa tamani zawaliha. Akar dari hasad. Akar dari hasad itu adalah tindakan dia itu benci, tidak suka dengan nikmat Allah untuk saudaranya. Dia protes, kenapa kok dia yang dapat, kok enggak saya? Padahal suka-suka Allah mau kasih kemana? Allah yang memiliki semuanya, suka-suka Allah mau kasih ke dia, kok dia dapat pencapaian dan lain-lain. Jadi jangan kita sampai punya iri dan hasad. Ketahuilah sejatinya iri dan hasad itu seakan-akan kita protes kepada Allah. Kenapa kok dia yang dapat? Kita tidak terima. Padahal memang Allah yang atur, dia yang dapat. Sama dengan warisan. Kenapa kok laki-laki dapat full, perempuan separuh? Perempuan nggak usah protesin itu. Nggak usah dia iri. Kenapa? Itu bentuk protes. Seakan-akan ingin memprotes kepada Allah. Kenapa kok laki-laki utuh kami separuh? Itu yang ditegur oleh ayat ini. Kemudian bahaya hasad yang kedua. Hasad itu hanya menyiksa diri. Hanya menyakiti diri sendiri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan rahimahullahu ta'ala, ma ra'aitu zaliman ashbaha bimazlumin min hasidin. Aku tak pernah lihat, aku tak pernah menjumpai bertemu dengan pelaku kezoliman yang sama tersiksa dan menderitanya seperti korbannya, melainkan orang yang memiliki hasad. Aku tidak pernah melihat pelaku kezoliman sama bahkan lebih menderita daripada korbannya, melainkan hasad. Kalau kita lihat ada orang misalnya dibegal sampai dilukai korbannya, berarti kan yang kesakitan cuma korban. Pelakunya dapat motor, dapat harta, pergi senang-senang. Tapi kalau hasad dan iri ini, Pak, pelaku hasad tadi ketika melihat korbannya tambah sukses, sasaran hasadnya tambah sukses, dia yang makin menderita. Susah melihat orang senang. Semakin senang orang tadi, semakin susah dia. Bertambah senang orang tadi, bertambah susah dia. Makanya ini tindak kezoliman hanya menyakiti diri sendiri. Kadang-kadang orang yang jadi korban hasad, sasaran hasad itu dia enjoy saja jalani hidup. Dia terus maju melangkah berkarya biar makin tumbuh besar. Sementara orang yang hasad gigit jari, merintih dia di rumah. Makanya hasad ini luar biasa, hanya menyakiti diri sendiri, rugi. Adapun orang yang sasaran hasad mah dia cuek, jalan aja sudah. Positive thinking dia jalan maju. Jadi hasad kata Hasan Al-Basri itu pelakunya malah lebih menderita daripada korban. Semakin senang korbannya, semakin menderita dia. Bertambah senang korbannya, bertambahlah penderitaan dia. Ini rugi, benar-benar rugi. Kemudian bahaya hasad. Perkataan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, pelaku hasad, pelaku iri ini tidak ada, ini iri atau hasad yang level akut, yang paling atas. Pelaku hasad ini tidak ada yang bisa memuaskan, menyenangkan dirinya, melainkan nikmat itu hilang dari saudaranya. Dia enggak akan senang sampai nikmat itu hilang dari saudaranya. Ini perkataan sahabat Muawiyah, dia mengatakan, kullu nas astati'u an urdiyahu illa hasidun ni'mah. Fa innahu la yurdihi ila zawaluha. Setiap orang aku bisa membuat hatinya senang. Ini kata sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Setiap orang aku bisa menyenangkan hatinya kecuali orang hasad. Kecuali kenalanku orang hasad. Kenapa? Orang hasad itu tidak ada yang bisa buat senang hatinya kecuali kehancuran, kecuali hilangnya nikmat tadi, baru tagalaan. Ini lebih ekstrim, Pak.
senang melihat orang susah. Dia kan SMS ya. Konotasi di kita tuh SMS. Kalau yang pertama tadi susah melihat orang senang atau sedih melihat orang senang. Kalau yang ekstrim senang melihat orang inilah dia kalau dalam jualan bagaimana supaya kompetitornya itu biar hancur dan bangkrut. Entah pergi ke dukun sana, entah difitnah sana. Bagaimana supaya saingan dagangnya itu hancur dan bangkrut. Bagaimana merekayasa hal itu. Wah, ini lebih ekstrim ini. Dia senang melihat orang susah. Wah, ini bahaya. Itu bahaya daripada hasad. Kalau sudah akut memang nggak ada obat kecuali kehancuran orang lain, kecuali kehancuran saudaranya. Dan hasad ini dan iri ini sudah banyak menghancurkan umat-umat terdahulu. Kalau kita baca sejarah, banyak gara-gara iri Pak tergelincir. Pertama, iblis tidak suka dengan Nabi Adam, tergelincirlah dia. Kemudian ada anak Nabi Adam, mungkin di Al-Quran sering dikenal, mungkin di pelajaran sering dikenal Habil Qabil. Ya, ringkas cerita, ada dua anak Nabi Adam. Memang ada sebagian sebut namanya Habil Qabil, tapi banyak tafsir tak sebutkan nama. Ringkas cerita itu di zaman Nabi Adam kan tidak ada manusia lain Pak, kecuali Nabi Adam dan keturunannya. Sehingga kalau nikah bagaimana caranya? Bagaimana cara mempertahankan, memperbanyak keturunan? Maka maaf, nikahnya dahulu kawin silang. Istilahnya kawin silang. Ini ditafsir. Jadi anak Nabi Adam ini ada Habil, ini yang baik. Ini Qabil ini yang pelaku pembunuhan itu. Dia punya pula saudari dua. Ini saudari kandung ini. Ini kandung. Ya karena kan zaman Nabi Adam tidak ada lagi manusia kecuali Nabi Adam dan Hawa. Maka nikah anaknya ini Pak kawin silang. Jadi ini Habil Qabil, ini perempuan dua. Jadi disilang, yang Habil dapat yang bawah, yang atas dapat si Qabil. Disilang seperti itu. Nah, kebetulan yang Habil ini Pak, yang baik ini, dia dapat istrinya yang cantik. Saudarinya yang cantik dia dapat. Yang Qabil tadi dapat yang kurang cantik, jadi dia tidak suka. Dia sudah lirik-lirik dengan yang cantik tadi, rupanya sama saudaranya. Dia tidak terima karunia Allah dapat kepada saudaranya istri cantik tadi. Dan ringkas cerita ya terjadilah tindak pembunuhan pertama kali di dunia. Kemudian sampai kepada Yahudi, kehancuran Yahudi. Yahudi ini menjunjung tinggi nasab, kehormatan. Biasanya dari zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa, seluruh Nabi itu Bani Israel. Atau nasabnya nanti kepada Nabi Ishak, anak Nabi Ibrahim. Dan mereka begitu menggadang-gadangkan, membangga-banggakan Nabi Muhammad itu akan dari keturunan mereka, dari Bani Israel, dari bangsa Bani Israel. Ringkas cerita ternyata Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW dari bangsa Arab. Dan kalau ditarik ke atas dia dari keturunan Nabi Ismail. Kan Nabi Ibrahim anaknya dua yang tercatat. Ada Nabi Ishak, ada Nabi Ismail. Jadi yang sejauh ini sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa itu jalurnya kepada Nabi Ishak saja. Nabi terakhir dari Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad, dia tidak suka dari bangsa Arab. Itulah timbul fitnah dan lain-lain. Padahal mereka sangat kenal sekali dengan Nabi Muhammad. Di dalam kitab-kitab mereka, hancurlah mereka. Kemudian kemarin kita bahas juga Abu Jahal, Abu Lahab, karena iri kompetisi suku, ingin jadi suku terhebat di Mekah, berpacu dia dengan suku Nabi Muhammad Bani Hashim, rupanya dia kalah di sana. Maka ada kalanya Pak. Solusi biar kita terlindung dari hasad dari Nabi SAW. Kalau bapak dan ibu sekiranya punya rencana, punya planning kehidupan, ingin merintis mungkin suatu bisnis baru, usaha baru, maka tidak usah sebut ke orang lain, apalagi ke teman. Tidak semua teman itu nanti merespon baik. Kadang dia doakan sebaliknya. Alhamdulillah saya sukses, saya ingin tambah toko lagi. Enggak usah bilang-bilang ke orang lain. Ini kata Nabi SAW, hadis Tabrani. Apa kata Nabi SAW? Ista'inu ala injahi hawaij bil kitman. Fa inna kulla zin ni'mah mahsud. Minta tolonglah, usahakanlah untuk mencapai kesuksesan usahamu itu dengan cara merahasiakannya. Minta tolonglah kepada Allah agar sukses rencana kita itu dengan cara merahasiakannya. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang yang memperoleh nikmat, orang-orang yang dapat nikmat kepada Allah, setiap orang yang punya nikmat pasti ada orang tidak suka.
Ini kata Nabi alaihi wasallam, sesungguhnya setiap orang yang memiliki nikmat itu pasti ada orang yang tidak suka. Makanya sarannya disembunyikan, bahkan dengan teman-teman dekat. Mungkin kalau teman sudah dekat kali kita percaya oke lah. Tapi kadang-kala seperti itu karena hasad, iri bisa terjadi dengan teman dekat, bahkan bisa terjadi sesama saudara. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.